Pil tubuh dewa dan iblis ramuan ini. Xiao Yan melihat resep ramuan itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Tidak ada masalah dengan Danfang, namun bahan untuk memurnikan pil ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Karena ada bahan obat utama di dalamnya, sebenarnya itu adalah darah yang juga mengalir di tubuhnya. Darah dewa asli, dan efek ramuan ini itu untuk membiarkan si penelan memiliki kekuatan fisik yang kuat. Bagi mereka yang secara fisik lebih lemah tidak perlu menjelaskan efek ramuan ini, tapi untuk Xiao Yan tentu saja tidak ada gunanya. Ramuan ini terutama dimurnikan menggunakan darah dewa asli. Obat tambahan lainnya tidak jarang terjadi. Akan lebih baik untuk menyempurnakannya lagi, Xiao Yan tidak lagi membuang waktu. Bahkan jika kamu mengeluarkan kuali obatnya, mulailah menyempurnakan bahan obat. Saat apinya meledak, suhu seluruh puncak gunung meningkat tajam. Saat ini Zhonggu dan yang lainnya sudah pergi, tapi mereka semua memiliki pemahaman diam-diam bahwa mereka tidak jauh dari Xiao Yan. Bagaimanapun, binatang buas di sini bukanlah ancaman. Dibandingkan dengan binatang buas, manusia jauh lebih menakutkan. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke arah puncak gunung tempat Xiao Yan berada. Samar-samar Anda bisa melihat nyala api di luar puncak gunung. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Yan, tapi tidak ada yang mengeluh sepanjang waktu. Lagi pula, di manakah kekuatan Xiao Yan? Apapun yang mereka lakukan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tebak. Namun kenyataannya, tidak damai, di penghalang beracun, menuju Istana Chen. Karena ketika saya pertama kali masuk saya tidak memiliki perasaan yang kuat, itulah yang dimaksud dengan gas beracun. Setelah perlahan memasuki tubuh manusia, efeknya akan tercermin. Kabut beracun menuju Istana Chen juga tidak mudah. Setidaknya untuk Xiao Yan, jumlah racun yang masuk ke dalam tubuhnya akan 2 kali lipat dari orang biasa. Kecepatan peredaran qi dan darah jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Toksisitas akan menyebar ke seluruh tubuh secepat mungkin. Jika Anda tidak menyiapkan pil detoksifikasi setelah Anda menghadapi situasi apapun di dalamnya ketika saatnya tiba, Anda akan membayar mahal untuk ini. Saat Xiao Yan berhati-hati agar tidak memasuki penghalang beracun, ada beberapa sosok yang duduk bersila di Istana Chen. Dan sosok-sosok ini memiliki wajah berwarna biru dan ungu. Sepertinya semuanya beracun, hanya satu angka terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Sisanya dalam keadaan keracunan, tampaknya dia tidak terpengaruh dan sosok ini tidak lain adalah Ning Yao. Adapun sosok yang duduk bersila di samping Ning Yao, salah satunya adalah Wen Qiang, yang memimpin mereka. Orang ini bukan seorang Tao, dia adalah orang kuat dari Halloween Demon Realm. Kecuali dia, tokoh lainnya memiliki tanda budak di leher mereka. Tentu saja Ning Yao tidak terkecuali. Berkat penghalang racun ini, benar-benar membantu saya. Setidaknya sedikit lebih banyak racun yang ditambahkan lalu turunkan orang-orang ini. Ning Yao memandang Wen Qiang. Saya jelas sangat menderita selama ini. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Tapi Ning Yao tidak bisa membunuh Wen Qiang secara langsung. Bagaimanapun, yang terakhir baru saja diracuni tidak fatal, tapi saat ini, Ning Yao diam-diam meracuni mereka, sepertinya berada dalam kondisi setengah sadar. Adapun Istana Chen, juga sepi. Sepertinya ada pertempuran besar di sini sebelum Ning Yao dan yang lainnya datang. Chen Dian belum pulih, penguasa istana juga belum dibangkitkan. Namun sepertinya hal itu tidak akan memakan waktu lama. Waktu di sini seperti 2 titik dalam sebuah lingkaran akan terus tumpang tindih, semuanya kembali ke awal lagi. Tempat ini mengandung rejeki, tapi saya ingin menerobos keabadian Tuhan. Saya khawatir saya harus menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari keinginan makhluk abadi dan iblis. Situasi di dunia kuno makhluk abadi dan iblis sekarang sangat buruk. Saya pikir datang ke sini ada hubungannya dengan dunia kuno makhluk abadi dan iblis itu sendiri.
Ning Yao bergumam di antara kata-katanya lalu dia memandang Wen Qiang dan yang lainnya. Termasuk budak dewa seperti dia saat ini, ada ekspresi perjuangan di wajahnya adapun tanda budak Ning Yao sebenarnya tidak takut, Anda bahkan dapat menggunakan ini untuk menghapus tanda perbudakan. Ning Yao berdiri perlahan dia memandang Wen Qiang dan yang lainnya kilatan cahaya di tangan sebuah belati berwarna hijau muncul di tangannya. Sebelum itu Ning Yao dengan hati-hati melihat sekeliling lagi. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa angkat saja tanganmu dan lambaikan belati beracun di tanganmu tusuk ke arah jantung Wen Qiang, tepat ketika Ning Yao mengacungkan belatinya dan hendak menusuk jantung Wen Qiang tiba-tiba, cahaya muncul di depan Wen Qiang. Sebuah perisai cahaya muncul di depannya menutupi sosok Wen Qiang. Meskipun yang terakhir tidak sadarkan diri dengan mata tertutup, namun dia sangat waspada dan membuat persiapan perlindungan jauh sebelum dia diracuni, untuk menghindari rencana apapun. Saya tidak berharap untuk berhati-hati. Wajah Ning Yao menjadi gelap. Lengan yang memegang belati hijau di tangannya sedikit bergetar jelas sekali formasi pelindung Wen Qiang masih memiliki beberapa trik. Tapi sekarang kami telah mengambil tindakan tentu saja, Ning Yao tidak akan mudah menyerah. Sekarang mereka semua diracuni sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka, orang-orang ini mempunyai tanda perbudakan termasuk Ning Yao, begitu Wen Qiang jatuh maka semua hamba Tuhan yang mengikutinya akan binasa. Tentu saja Ning Yao tidak terkecuali, dia juga akan menjadi budak dan menghancurkan segalanya. Tapi kenapa Ning Yao berani melakukan ini? Itu karena detak jantung biru di dalam dirinya, yang paling bisa dia lakukan adalah menghancurkan tubuhnya untuk sementara terluka parah sebentar, dilindungi oleh hati biru Ning Yao sangat yakin bahwa dia tidak akan terbunuh oleh tanda budak ini. Yang keempat di dunia, 1000 jalan Buddha dan segel setan. Jejak tangan Ning Yao berubah dengan cepat. Ketika patung Buddha dengan aura iblis yang kuat mengembun di atas kepalanya, patung itu meluncur ke bawah. Angin kencang menyebabkan sosok lain yang duduk di sebelah Wen Qiang tiba-tiba membuka mata. Hanya saja matanya merah bagaimanapun, mereka semua diracuni. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin membunuh Lord Devourer? Beberapa orang membuka mata mereka, mata merah. Bahkan jika kamu diracuni masih berdiri ingin menghentikan Ning Yao, tapi mata Ning Yao acuh tak acuh di sini kecuali Wen Qiang yang bisa menahannya dengan segel budak, orang-orang lainnya sama sekali tidak dianggap serius oleh Ning Yao. Yang terkuat hanyalah langkah ketujuh siapa yang bisa menjadi lawan Ning Yao. Segel Buddha dan iblis sepanjang 1000 kaki telah meraung beberapa orang yang diracuni tidak berani melawan saat bencana melanda, kita semua terbang menjauh siapa yang peduli dengan Tuan Wen Qiang. Ledakan. Wen Qiang diselimuti oleh susunan pelindung saat sasarannya tepat sasaran, keduanya tiba-tiba mengeluarkan suara yang menggemparkan dan susunan pelindung Wen Qiang juga sangat keras. Ning Yao takut segalanya akan berubah jika terlambat. Begitu segelnya terlepas, saya melihat ujung jari Ning Yao melintasi alisnya, sebuah retakan muncul lalu retakan itu tiba-tiba terbuka. Sinar kematian. Ning Yao tidak menahan diri saat ini. Dia ingin menyingkirkan Wen Qiang secepat mungkin, untuk memastikannya meskipun tubuh fisikmu hancur kita harus pulih sebelum penguasa istana Chen pulih. Sebelum ini Ning Yao telah menempatkan batasan di sekelilingnya, dan meninggalkan racun untuk lebih memastikan bahwa dia terluka parah tidak akan dilawan. Bang! Bagaimanapun, formasi pertahanan Wen Qiang tidak mampu menahan serangan Ning Yao di langkah ke-9. Tiba-tiba itu hancur. Akhirnya Wen Qiang membuka matanya saat ini, Ning Yao Anda ingin memberontak.